Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AB Samuddin. Mari kita lanjutkan pembahasan yang sempat tertunda dari buku Komunikasi Politik, Pemahaman secara Teoretis dan Empiris yang ditulis oleh Efriza dan Jerry Indrawan. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas komunikasi politik dan opini publik. Tentang apa itu komunikasi politik dan apa itu opini publik. Hubungan komunikasi politik dengan opini publik. Jadi, komunikasi politik juga pastinya berhubungan dengan opini publik. Kita lihat, menurut Anwar Arifin, opini publik adalah pendapat yang sama dan dinyatakan oleh banyak orang, yang diperoleh melalui diskusi intensif sebagai jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Kalau sebelumnya kita pernah belajar tentang apa itu komunikasi politik, saya terangkan sedikit lagi. Komunikasi politik adalah komunikasi pastinya tentang politik, yaitu antara komunikator dan kepada komunikan. Komunikator itu adalah yang menyampaikan pesan, komunikan itu adalah yang menerima pesan, gitu ya. Seperti saya ini adalah komunikator, sedangkan teman-teman adalah komunikan. Nah, komunikasi politik adalah komunikasi yang bertujuan dan ada unsur-unsur politiknya. Dan di sini kita bisa melihat opini publik adalah pendapat yang sama dan dinyatakan oleh banyak orang. Jadi opini publik itu bukan pendapat satu orang, tapi banyak orang. Pendapat banyak orang yang diperoleh melalui diskusi. Jadi pendapat banyak orang itu nggak cuma pendapat biasa, tapi diperoleh melalui diskusi yang intensif sebagai jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Jadi kalau ada permasalahan atau kepentingan umum, para masyarakat itu, publik itu berdiskusi secara intensif untuk mendapatkan yang namanya opini publik. Itu. Beberapa unsur yang terkandung dalam suatu opini publik. 1. Memungkinkan terjadinya pro kontra, terutama sebelum tercapainya suatu konsensus. Ya, namanya juga orang banyak gitu ya, pasti ada namanya pro kontra, wajar. Teman-teman bisa ngelihat di berita sekarang gitu, apapun itu ya, tentang vaksin kah, tentang COVID-19 kah, atau tentang Pilpres kah nanti 2024. Banyak hal yang kita bisa terima dari berita gitu ya. Dan itu kan juga adanya pro kontra, terutama sebelum tercapainya suatu konsensus. Apalagi sebelum mencapai sebuah konsensus atau hasil akhir gitulah ya gampangnya. Itu pasti ada banyaknya pro kontra, dan itu wajar dalam suatu opini publik. Yang kedua adalah melibatkan lebih dari seorang. Yang namanya juga opini publik yang seperti saya jelaskan tadi ya, lebih dari satu orang. Jadi bukan satu orang doang, tapi lebih dari satu orang. Yang ketiga adalah opini yang dikomunikasikan secara terbuka. Jadi opini publik itu nggak bisa yang namanya dalam hati doang. Nggak bisa yang namanya curhat ke teman doang. Jadi opini publik itu harus dikomunikasikan secara terbuka. Bisa lewat ya ngomong di depan umum, di khalayak umum secara langsung gitu ya, atau misalnya lewat video atau lewat manapun gitu ya. Jadi opini yang dikomunikasikan secara terbuka gitu, nggak bisa dalam hati doang, nggak bisa kita ngomong dalam hati gitu disebut opini publik, bukan. Dan juga tidak bisa disebut opini publik kalau misalkan kita bisik-bisik gitulah, kalau nggak curhat di temen, oh politisi ini kok begini gini, kok kebijakannya begini. Nah, itu belum bisa disebut opini publik. Yang keempat adalah memungkinkan atau mengundang adanya tanggapan. Opini publik itu pasti ada yang namanya tanggapan atau feedback gitu ya. Kalau misalnya kita beropini tentang A, masalah A. Nah, yang tadinya yang si B itu pihak yang lain, biasanya ada tanggapan dari pihak-pihak lain atau dari pemerintah. Nah, itu yang namanya opini publik. Bentuk konkret dari efek komunikasi politik adalah terjadinya perubahan citra, sikap, opini publik, serta perilaku publik akibat pesan yang menyentuhnya. Jadi, komunikasi politik itu kenapa berpengaruh banget sama opini publik? Karena pasti dengan adanya komunikasi politik,
Opini publik itu bisa berubah citranya, bisa berubah sikapnya, serta perilaku publik akibat pesan yang menyentuhnya. Jadi bisa berubah-berubah gitu ya. Lanjut. Penggunaan media dan pembentukan opini publik. Nah, namanya juga komunikasi politik, pasti ada yang menggunakan media juga, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Bukan hanya media massa, tapi juga media sosial. Inilah penggunaan media dalam pembentukan opini publik. Jadi media itu membentuk opini publik. Para politisi selalu memandang bahwa pesan politik apapun yang disampaikan kepada khalayak, apalagi melalui media massa, pasti akan menimbulkan efek positif. Saya ulangi, para politisi selalu memandang bahwa pesan politik apapun yang disampaikan kepada khalayak, apalagi melalui media massa, pasti akan menimbulkan efek positif. Jadi apapun misalnya dari TV kah, atau dari koran kah, disampaikan kepada khalayak gitu ya, pasti menimbulkan efek positif menurut politisi itu. Apalagi misalnya pas lagi kampanye gitu kan ya. Kampanye ini di koran-koran atau televisi biasanya akan menimbulkan efek positif. Nah, ini nih yang seru nih. Beberapa media profesional tersebut yang berafiliasi dengan partai politik tertentu seperti media elektronik Metro TV dan media cetak Media Indonesia yang dimiliki oleh pengusaha media ternama Surya Paloh. Ia adalah pendiri dari Partai Nasional Demokrat atau biasa dipanggil Nasdem. Kemudian, jaringan media Bakri Group seperti Antv dan TV One yang dimiliki oleh keluarga Bakri. Ia terkenal dekat dengan Partai Golkar. Dan juga pengusaha media lainnya yaitu Heri Tanusudibyo yang adalah pemilik MNC Group seperti RCTI, Global TV, MNC TV, dan iNews TV, dan media cetak koran Sindo. Ia juga merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau biasa disebut Partai Perindo. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri nih di sini. Bahwa di buku ini dijelasin tuh bahwa memang Metro TV itu kan yang kita tahu memang dibuat atau didirikan oleh Surya Paloh gitu ya. Dan Surya Paloh juga mendiri adalah Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Keluarga Bakri juga membawahi acara TV seperti stasiun TV seperti Antv atau TV One gitu ya. Golkar juga Heri Tanusudibyo juga memiliki MNC Group, RCTI, Global TV, dan MNC TV dan iNews tuh banyak banget. Dan media-media selain TV seperti koran dan yang lainnya. Kembali lagi ke awal, para politisi-politisi ini kalau udah bisa menggunakan media atau membuat media yang seperti tokoh-tokoh politisi ini lakukan gitu ya, itu bisa membentuk opini publik dari televisi, dari koran, dan dari media massa yang punya mereka. Pemberitaan oleh media-media zaman sekarang ini sudah tidak lagi didasarkan oleh sebuah fakta akan sebuah peristiwa, tapi didasarkan pada kepentingan dari oknum tertentu yang ingin mengarahkan si subjek ke arah apapun yang ingin ia bawa. Itu. Pemberitaan oleh media zaman sekarang ini, kita udah jadi rahasia umum lah ya. Sudah bisa ngelihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri dan memakai otak kritis kita gitu ya. Pemikiran kritis kita. Kalau misalnya media zaman sekarang ini memang nggak semuanya fakta kok. Bisa di framing, ada namanya tuh media framing, ada yang misalnya membelit-belitkan kata gitu ya, kalimatnya dibuat sedemikian rupa supaya publik atau subjek yang ingin diubah gitu ya, menjadi apa yang ingin media-media itu pikir gitu. Jadi subjek itu seperti kita yang nonton TV, yang kita yang baca koran itu dengan harapan si pemilik media ini dan juga si politisi ini mendapat tanggapan positif dari kita. Jadi kita tuh mendukung dia. Singkat kata begitu. Tapi didasarkan pada kepentingan dari oknum tertentu. Jadi ada kepentingannya. Apalagi ya kalau misalnya lagi pilpres, pileg, wah itu
media-media yang diketuai oleh atau didirikan oleh pendiri partai-partai politik atau petinggi elit-elit politik gitu ya, pasti adalah, walaupun sedikit gitu ya, pasti ada memihak-mihaknya. Itulah media zaman sekarang gitu ya. Nah makanya itu kita zaman sekarang ya harusnya kita juga harus belajar lagi soal media-media ini. Jangan langsung ngambil bulat-bulat gitu, jangan telan bulat-bulat apa yang media katakan. Apalagi media-media seperti media sosial yang kita lihat sekarang ya, banyak hoax, ada yang lain-lain. Media massa pun yang di TV pun itu bisa di belit-belit kata-katanya, atau bisa di framing gitu ya bahasanya. Lanjut, dampak komunikasi politik terhadap keterlibatan dan perilaku warga. Komunikasi politik pasti ada yang namanya keterlibatan dan perilaku warganya. Kita lihat. Terdapat dua pengelompokan pemimpin opini berdasarkan aktif tidaknya dalam perilaku. Pertama, pemimpin opini aktif. Jika ia sengaja mencari penerima atau pengikut untuk mengumumkan atau menyosialisasikan suatu informasi. Kedua, pemimpin opini pasif jika pengikutnya mencari sumber informasi kepada pemimpin opini sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, dampak komunikasi politik itu terhadap perilaku warga itu ada yang namanya berhubungan dengan pemimpin opini. Pemimpin opini singkatnya itu seperti orang yang ditokohkan, orang yang dituakan, orang yang didengar pendapatnya, perkataannya oleh masyarakat sekitar. Biasanya pemimpin opini ini biasanya ya adalah pemimpin dalam tokoh agama gitu ya, atau ketua-ketua RT atau RW gitu ya, atau yang lainnya. Jadi orang-orang yang dituakan, orang-orang yang didengar perkataannya oleh warga sekitar. Pemimpin opini ini ada dua jenisnya. Yang pertama, pemimpin opini aktif. Pemimpin opini aktif ini adalah mereka yang secara aktif mencari pendengarnya, mencari orang yang ingin disalurkan opininya. Jadi misalnya pemimpin opini ini kemana-mana gitu ya, memberikan tanggapannya tentang suatu kasus gitu ke orang-orang sekitar, dan orang-orang sekitar itu yang mendengar si pemimpin opini itu biasanya menyetujui apa yang dikatakan oleh pemimpin opini. Itu adalah pemimpin opini yang aktif. Sedangkan ada juga pemimpin opini yang pasif. Mereka nggak ngapa-ngapain, nggak keluar, nggak nyari-nyari pendengar gitu ya. Tapi mereka itu malah dicari-cari gitu oleh masyarakat, oleh pendengarnya. Biasanya kalau misalnya ada suatu kasus atau suatu peristiwa yang cukup besar gitu ya, orang masyarakat sekitar ini akan mencari pemimpin opini ini untuk bisa ditanyai apa opininya, opini si pemimpin opini ini. Bagaimana cara kita untuk bersikap, bagaimana cara kita untuk bertindak gitu. Karakteristik pemimpin opini. Jadi pemimpin opini ini pasti bukan orang-orang yang ngasal gitu ya. Pemimpin opini ini ada karakteristiknya. Yang pertama, lebih tinggi pendidikan formalnya dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Ya, biasanya pemimpin opini ini dituakan karena mungkin kecerdasannya, mungkin karena tingkat pendidikannya, mungkin karena kelihayan dalam berbicaranya, dan yang lain-lain ya. Yang kedua adalah lebih tinggi status sosial ekonominya. Nah, biasanya ya, pemimpin opini ini orang-orang yang mampu gitu, orang-orang yang kaya. Ya, orang masyarakat sekitar kan ngelihat orang kaya WD-WD gitu kan, bos ya bos, siap bos gitu. Biasanya pemimpin opini ini adalah status ekonominya tinggi. Walaupun tidak menutup kemungkinan pemimpin opini juga status ekonominya biasa aja atau kurang gitu ya. Yang ketiga, lebih inovatif dalam menerima dan mengadopsi ide baru. Inovasi. Nah, ini pemimpin opini ini biasanya lebih inovatif dalam menerima dan mengadopsi ide baru. Misalkan ada masyarakat
menerangkan tentang idenya, itu biasanya dia menerima gitu ya dengan kecerdasan si pemimpin opini ini. Keempat, lebih tinggi pengenalan medianya. Jadi pemimpin opini ini nggak sembarang gitu ya. Mereka ngerti apapun apa yang ada di media gitu. Termasuk ya media yang berpihak, media yang nakal gitu ya dalam tanda kutip, dan yang lain-lain. 5. Kemampuan empatinya lebih besar. Keenam, partisipasi sosial lebih besar. Jadi opini pemimpin opini ini biasanya memang punya partisipasi sosial yang lebih besar. Jadi mereka itu dikenal warga sekitar gitu ya. Nggak nggak orang yang pendiam, terlalu pendiam gitu ya, orang yang pasif, orang yang apatis, bukan. Pemimpin opini itu biasanya mempunyai partisipasi sosial lebih besar dibanding warga sekitar. Yang terakhir, yang ketujuh, lebih mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Nah, biasanya memang pemimpin opini ini ya mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, terutama tentang politik, terus tentang komunikasi, dan tentang media gitu. Syarat-syarat menjadi pemimpin opini. Kalau tadi karakteristik, kalau sekarang adalah syarat. Nih, kalau misalnya teman-teman mau jadi pemimpin opini, inilah syarat-syaratnya. Cuma ada 3 kok. Yang pertama, seorang pemimpin harus dapat memiliki ketajaman dalam menghadapi situasi. Ya, namanya juga politik gitu ya. Situasi mah gonjang-ganjing gitu ya. Dinamis lah. Jadi seorang pemimpin opini harus bisa memiliki ketajaman dalam menghadapi situasi. Apapun situasinya, mereka bisa mengendalikannya. Kedua, pemimpin harus memiliki kecakapan secara abstrak terhadap masalah yang dihadapi. Jadi ya memang itu berhubungan dengan poin ketujuh dari karakteristik pemimpin opini, yaitu mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Harus punya cakap. Harus jadi pemimpin tuh biasanya harus cakap gitu ya. Ketiga, pemimpin harus memiliki perasaan stabil. Nggak bisa tuh pemimpin namanya emosian gitu ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih, dikit-dikit ribut gitu. Pemimpin harus mempunyai atau memiliki perasaan yang stabil. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, sampai saat ini. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang kelibet, kata-kata yang gak jelas, kata-kata yang ini, ya mohon maaf banget gitu ya. Kan gue lagi belajar juga nih, gue lagi menerapkan metode Feynman gitu ya, belajar dengan cara menyampaikan apa yang sudah dipelajari ke orang lain gitu. Jadi kita sama-sama belajar, kita bukan gua guru, bukan lu murid, bukan gua yang lebih tinggi lu lebih rendah, enggak. Kita sama-sama belajar. Jadi mohon bimbingannya, apalagi buat teman-teman yang memang lebih tahu, silakan komentar aja yang di bawah, supaya kalau misalnya ada kata-kata gue yang salah, kalimat gue yang nggak jelas gitu atau nggak bener, silakan dikoreksi saja, santai. Thank you udah nonton, silakan subscribe, silakan like, silakan share video ini ke teman-teman kalian, ke media sosial kalian. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.